Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felicia Maurenta Kristiani Hermawan, mahasiswa Institut Setiami Kampus A Kota Bekasi, jurusan Manajemen Komunikasi. Di sini saya akan memaparkan materi dasar-dasar Public Relation pertemuan ke-1 tentang definisi Public Relation. Pengertian. Public relation merupakan proses interaksi antara organisasi dengan masyarakat dalam menciptakan opini publik, menanamkan pengertian, memberikan persepsi, menumbuhkan motivasi, dan menciptakan partisipasi publik. Proses ini memiliki tujuan untuk saling menguntungkan, menanamkan keinginan baik, pengertian dan kepercayaan, sehingga muncul citra yang baik dari publik terhadap organisasi atau perusahaan. Pengertian public relation menurut para ahli. Menurut Frank Jeffkins, public relation adalah semua bentuk komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun keluar, antara satu organisasi dengan semua kalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Kedua, menurut Philip Leslie, public relations sebagai kegiatan yang membantu organisasi dan publik-publiknya untuk saling beradaptasi. Menurut Onong Ucana Effendi, hubungan masyarakat adalah komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerjasama dan pemenuhan kepentingan bersama. Menurut Edi Saputra Sitepu menjelaskan public relation dalam makna yang sederhana adalah tatap muka hubungan antara kelompok-kelompok dalam suatu tatanan masyarakat. Menurut The British Institute of Public Relation adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap kalayaknya. Selanjutnya ada tujuan public relation. Yang pertama, menciptakan citra yang baik. Kedua, memelihara citra yang baik. Ketiga, meningkatkan citra yang baik. Keempat, memperbaiki citra jika citra organisasi kita menurun atau rusak. Berikutnya, fungsi public relation, yaitu membangun atau membina hubungan relationship yang positif dan baik dengan pihak publik sebagai target sasaran, yaitu publik internal dan eksternal, khususnya dalam menciptakan saling mempercayai, mutually understanding, dan saling memperoleh manfaat bersama, mutually simbiosis antara lembaga atau organisasi perusahaan dengan publiknya. Kedua, bertindak sebagai komunikator dalam kegiatan komunikasi pada organisasi perusahaan. Prosesnya berlangsung dalam dua arah timbal balik, two-way traffic reciprocal communication. Dalam hal ini, di satu pihak melakukan fungsi komunikasi berlangsung dalam bentuk penyampaian pesan dan menciptakan opini public opinion. 3. Menciptakan citra perusahaan atau lembaga corporate image yang merupakan tujuan goals akhir dari suatu aktivitas program kerja PR kampanye PR, baik untuk keperluan publikasi maupun promosi. Yang keempat, peranan backup manajemen, dan sebelumnya dijelaskan bahwa fungsi public relation melekat pada fungsi manajemen. Menurut teori bahwa proses tersebut melalui tahapan yang terkenal POAK, yaitu singkatan dari planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, actuating, penggiatan, dan controlling, pengawasan. Ruang lingkup public relation. 1. Membina hubungan keluar. External public relation. Publik eksternal adalah publik secara umum atau masyarakat yang berada di luar organisasi, baik yang ada kaitannya dengan organisasi maupun yang diharapkan atau diduga ada kaitannya dengan organisasi. 2. Membina hubungan ke dalam. Internal public relation.
Yang dimaksud dengan publik internal adalah publik yang terdiri atas orang-orang yang bergiat dan menjadi bagian dari perusahaan atau organisasi tersebut, serta secara fungsional memiliki tugas dan pekerjaan, serta hak dan kewajiban tertentu. Peranan public relation. 1. Public relation sebagai tenaga ahli atau expert prescriber. Tenaga ahli artinya sebagai praktisi public relation yang berpengalaman dan berkemampuan tinggi, tentu saja diharapkan dapat mencari solusi serta melaksanakan solusi tersebut dalam upaya penyelesaian masalah hubungan dengan publik baik eksternal maupun internal. 2. Public relation sebagai fasilitator komunikasi atau communication facilitator. Dalam hal ini, praktisi public relation bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal untuk mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. 3. Public relation sebagai fasilitator proses pemecahan masalah atau problem solving process facilitator. Peranan ini merupakan bagian dari tim manajemen. Public relation berperan untuk membantu pimpinan organisasi atau perusahaan baik sebagai penasihat atau konsultan dalam mengambil tindakan, eksekusi atau keputusan untuk mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi secara rasional dan profesional. 4. Public relation sebagai teknisi komunikasi atau communication technician. Kegiatan public relation pada hakikatnya merupakan bagian dari teknik kegiatan berkomunikasi dengan ciri khas komunikasi dua arah atau two-way traffic communication antara lembaga atau organisasi yang diwakilinya dengan publik atau sebaliknya. Setelah melakukan kegiatan komunikasi tersebut, pihak public relation harus menganalisis untuk mengetahui timbal balik atau feedback apakah berdampak baik terhadap citra atau sebaliknya menjadi negatif, sehingga kurang menguntungkan bagi perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Yang terakhir, contoh kegiatan public relation, yaitu berurusan dengan hubungan antara organisasi dengan publiknya, menciptakan hubungan baru atau memelihara hubungan antara organisasi dan publiknya, menghasilkan perubahan yang khususnya dalam pengetahuan, pendapat, sikap, dan perilaku di dalam dan di luar organisasi, menjalankan program terencana dan berkesinambungan sebagai bagian dari manajemen organisasi. Sekian pemaparan materi definisi public relation dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.